Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Masjid Al-Falah, Jakarta Timur. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah menjadikan ini sebagai salah satu di antara taman-taman surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka merapatlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, dan apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan hilaquz dzikri, halaqah zikir. Tapi Pak, kegiatan kita kan bukan zikir, Pak. Kegiatan kita kegiatan kajian. Zikir itu bagian dari kajian, atau kajian itu bagian dari zikir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil di hari Jumat, terdengar suara azan di hari Jumat, Allah mengatakan apa? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Jumatan disebut oleh Allah dengan zikrullah. Anda bisa lihat kegiatan Jumatan itu apa, Pak? Yasinan atau tahlilan? Apa kegiatan Jumatan? Yang satu berkhutbah, yang lain mendengarkan. Kenapa forum seperti ini disebut dengan zikrullah? Karena kegiatan Jumatan, peringatan Allah disebutkan. Peringatan Allah yang disebut, yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna majlis zikrullah salah satunya adalah majlis dzukira fihi ayatul Quran. Majlis yang di situ disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Wa dzukira fihi ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di situ disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di situ disebutkan peringatan dari Allah. Itulah majelis zikrullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut forum kajian sebagai forum zikrullah, halaqah zikir, karena di forum kajian ayat Al-Qur'an dibacakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Karena itu ketika Bapak Ibu sedang hadir di majelis ilmu, Anda juga perlu memahami bahwa kita sedang di majelis zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, merapatlah. Dan salah satu di antara taman surga itu adalah halaqah zikir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Kita mau bahas tentang bagaimana salat yang dilakukan oleh seorang hamba bisa semakin bermakna, menghayati aktivitas salat yang kita lakukan. Ada sebuah kaidah yang bunyinya seperti ini. Kathratul imsas tuzilul ihsas. Terlalu sering berinteraksi itu akan menghilangkan tingkat sensitivitas. Gitu Pak ya. Interaksi yang terlalu sering akan menghilangkan tingkat sensitivitas. Orang akan sensitif ketika baru pertama kali melakukannya. Kalau sudah yang kedua, yang ketiga, yang kesekian, yang bahkan puluhan,
tingkat sensitifnya hilang. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi perasaan sensitif dalam dirinya. Kasratul imsas tuzilu al-ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa menghilangkan tingkat sensitif seseorang. Baik. Seorang jamaah umroh, ketika pertama kali dia umroh, begitu melihat Ka'bah, nangis Pak. Putaran pertama nangis, tawaf putaran kedua nangis, bahkan sampai 7 kali putaran dia nangis. Karena pertama kali lihat Ka'bah. Dia sa'i pertama kali lihat Bukit Sofa, Masya Allah, sampai nangis. Lihat banyaknya orang antara Sofa dan Marwah, dia nangis. Karena baru pertama kali. Begitu dia sholat, ingin selalu lihat Ka'bah. Dia cari sof yang di depan, balik ke hotelnya lama, nggak balik-balik, karena dia pandangi terus itu Ka'bah. Hari yang kedua, nuansanya sudah mulai turun. Sehingga sebelumnya dia banyak berdoa di depan Ka'bah, sekarang doanya lebih mulai ringkas. Hari yang ketiga, sudah kecantol di mall. Kenapa? Sensitifnya sudah hilang. Nah, terus solusinya bagaimana Pak kalau terjadi seperti ini? Solusinya adalah tambahkan ilmu baru dari apa yang Anda lakukan untuk kegiatan ibadah yang selama ini Anda kerjakan. Orang mungkin bisa merasa, namanya sholat kan kayak gitu Pak, dari kecil sampai gede ya sholat seperti itu. Tapi kalau dia tidak mengupgrade ilmu sholatnya, sehingga hanya mengandalkan pengetahuan sholat yang sudah dia miliki dan sudah dia pelajari sejak SD dulu, yang terjadi apa? Tingkat sensitifnya hilang. Kalau tingkat sensitifnya udah hilang, nuansa khusyuknya nggak ada, sehingga sholat hanya sebatas rutinitas. Alhamdulillah yang masih mau menjaga kewajiban. Kadang ada sebagian orang yang merasa bosan sampai akhirnya dia nggak mau sholat. Buat apa sholat? Saya tidak mendapatkan ketenangan dalam sholat. Saya tidak mendapatkan kedamaian batin ketika sholat. Saya tidak mendapatkan keuntungan materi dari sholat yang saya kerjakan. Akhirnya dia tinggalkan sholat. Dan itu terjadi karena dia tidak mengupgrade ilmunya tentang sholat. Rata-rata kita sholat adalah hasil pendidikan. Coba yang terakhir belajar sholat tahun berapa Pak? Terakhir belajar sholat Bapak tahun berapa terakhir? Sebelum kajian pagi ini. Terakhir, sudah lupa Pak ya? Ada dari mulai SD sudah belajar. Jadi terakhir itu SD kelas berapa? Oh iya. Artinya dari mulai belajar dari SD udah mulai belajar sholat. Maaf Ustaz. Dari SD udah mulai belajar sholat. Terakhir untuk memperdalam bagaimana sholat itu khusyuk itu sekitar sebulan yang lalu melalui Ustadz Dr. MH di Masjid Hijau. Nah itu yang mungkin kalau ditanya terakhir belajar tentang bagaimana kekhusyukan sholat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Sebulan yang lalu ya, upgrade ilmu tentang sholat dari SD. Terus setelah itu mungkin tidak belajar secara intensif, baru belajar lagi sebulan yang lalu. Itu selisihnya berapa tahun dari SD sampai sebulan yang lalu? Oh, tetap belajar, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Terakhir sebulan yang lalu, alhamdulillah. Dan kurang lebih banyak sekali masyarakat yang kayak gitu Pak ya. Sehingga mungkin dia taunya saya belajar sholat ngertinya yo SD kayak gini. SMP dulu waktu saya belajar sholat seperti ini. SMA dulu waktu belajar sholat seperti ini. Sampai usia 50 tahun, 60 tahun gak pernah menyentuh lagi kajian tentang masalah sholat atau edukasi tentang masalah sholat. Bahkan kalau ada kajian kok temanya sholat, udah biasa. Paling juga itu-itu aja yang dibahas. Gak ada sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan ibadah sholat yang kita kerjakan, baik lahiriahnya maupun kondisi batinnya. Ada satu buku, setahu saya buku itu sudah diterjemahkan
khusus bahas sholat Pak, khusus sholat 3 jilid. 3 jilid itu versi Arabnya. Kalau yang bahasa Indonesianya kayaknya 5 atau berapa itu. Itu sudah diterjemahkan karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Mungkin kalau Anda berkesempatan untuk bisa memiliki buku itu, barangkali bisa dijadikan salah satu koleksi di perpustakaan pribadi. Karena beliau membahas sholat itu sangat detail, baik yang sholat wajib, sholat sunnah, maupun yang sifatnya sholat-sholat tambahan, sholat-sholat rawatib, kemudian sholat mutlak. Sehingga bisa dijadikan referensi jika kita ingin belajar sholat lebih detail. 5 jilid, kalau Bapak pelajari setiap hari minimal 2 lembar atau 3 lembar, insya Allah 5 tahun khatam. Sanggup nggak kira-kira? 5 tahun, ya sudah dipangkas jadi 3 tahun ya. Baik, sekarang kita kembali kepada masalah sholat. Jadi kita perlu upgrade ilmu agar ada nuansa baru dari apa yang kita kerjakan. Dan ilmu itu ketika dipelajari tidak ada istilah membosankan. Walaupun mungkin saya sudah pernah belajar ini, ketika kau ulang, ilmu itu tidak membosankan. Karena ilmu dibutuhkan oleh manusia sebagaimana layaknya nutrisi. Kita makan nasi berapa lama Pak? Bertahun-tahun. Makan daging selama bertahun-tahun. Dan Anda tidak pernah merasakan bosen. Sehingga hari ini kita makan nasi dan daging, besok kita makan nasi dan daging, dan seterusnya. Di posisi itulah ilmu sebagai nutrisi hati seorang hamba. Walaupun sudah pernah dipelajari, dia tidak akan pernah merasa bosan. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang materi yang sama. Di surat Al-Baqarah sudah disebutkan, nanti di Ali Imran disinggung lagi, di surat An-Nisa juga disinggung, di surat setelahnya juga disinggung, di beberapa surat itu disinggung. Kok materinya sama? Sebab turunnya Al-Quran itu selama 20 sekian tahun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan materi yang sama sebagai pengulangan terhadap ilmu. Demikianlah pendidikan yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan Nabi SAW juga demikian. Nabi SAW terkadang beliau ceramah dan materinya sama. Sudah pernah disampaikan, disampaikan lagi. Sudah pernah dibahas, dibahas lagi. Dan gak ada sahabat yang kemudian berkomentar bosen. Karena yang namanya ilmu ketika diulang tidak membosankan. Beda dengan hal yang lucu. Dagelan Pak, pertama kali didengar menyenangkan, bisa membuat orang tertawa. Kedua didengar, udah pernah, gak lucu lagi. Yang ketiga membosankan. Tapi kalau ilmu sudah pernah didengar, nanti didengar lagi, tidak akan pernah ada istilah bosan. Rasulullah SAW sering sekali beliau ceramah mengangkat tema surat Qaf. Sampai ada seorang sahabiat mengatakan, "Ma hafidtu surat Qaf illa min fi'in Nabi SAW hina yakhtubu 'alal mimbar." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Jadi kira-kira seorang sahabiat ini kan tidak ikut Jumatan. Dia mungkin mendengar di balik tembok Masjid Nabawi. Tapi hanya mengandalkan mendengar dari luar masjid, butuh berapa kali untuk bisa sampai hafal satu surat Qaf? Berarti kan berkali-kali. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya Rasulullah SAW terkadang mengulang tema yang sama di beberapa khutbah. Maka kalau Anda menjumpai materi yang sama, sudah pernah, jangan dikomentari ya. Ilmu tidak ada istilah membosankan. Selanjutnya, dalam masalah ilmu salat mungkin ada bagian yang tidak kita ketahui, tapi serpian-serpian bagian itu dijelaskan dalam beberapa forum. Ketika Bapak ikuti, niatkan dalam rangka untuk mengupgrade atau setidaknya mempertahankan ilmu yang sudah pernah ada. Salah satu di antara pengaruhnya, kalau Anda mempelajari sesuatu yang baru, akan muncul tingkat sensitif yang baru. Nah, kalau sudah muncul sensitif yang baru, salah satu di antara pengaruhnya adalah nuansa khusyuk itu bisa diperbarui. Baik.
Berikutnya, pada saat orang dalam keadaan khusyuk dalam salatnya, dia bisa mendapatkan ketenangan batin. Dan ketenangan batin inilah yang membuat seorang hamba merasakan kenikmatan dalam ibadah yang dia kerjakan. Walaupun mungkin bisa jadi dia capek. Sebab orang yang capek fisik tapi hatinya senang, selesai melakukan, bisa nggak Pak dia merasa bahagia? Bisa. Ada orang naik gunung, begitu sampai di puncak, terbayar semua kelelahan saya. Sehingga ketika dia berada di puncak gunung, lihat pemandangan yang demikian indah, capeknya dia gimana Pak? Terlupakan semuanya. Capeknya seseorang bisa hilang disebabkan karena kepuasan batin. Makanya orang bisa hilang lelahnya, bisa hilang capeknya disebabkan karena dia punya ketenangan batin. Ada orang siang-siang sepedaan. Pak, ngapain kok siang-siang sepedaan? Capek kerja Mas. Capek kerja kok sepedaan. Seharusnya capek kerja ngapain Pak? Tidur. Tapi pelampiasan dia capek kerja, sepedaan. Kenapa sepedaan disebut pelampiasan capek kerja? Dia merasa bahagia. Dia merasa senang dengan kegiatan sepedaan yang dia lakukan. Dia merasa senang ketika naik gunung. Dia merasa senang ketika arung jeram. Dia merasa senang dengan olahraga yang dia lakukan. Itu sebagai pelampiasan untuk melepas capek. Ini meninggalkan kelelahan dunia, beralih dengan aktivitas dunia yang lain. Sebab ternyata melepas kelelahan itu tidak harus dengan diam, tidak harus dengan tidur. Melepas kelelahan juga bisa dilakukan dengan aktivitas yang lain. Bagi mereka yang hanya berpikir tentang masalah duniawi, melepaskan kelelahan fisik dialihkan dengan cara memindahkan aktivitas dunia satu ke aktivitas dunia yang lain. Capek kerja, ada yang sepedaan, capek kerja main padel, capek kerja mancing, dan seterusnya. Sekarang kita berbicara dari sisi sudut pandang syar'i. Kalau seseorang mengalami kelelahan fisik karena kerja, kelelahan fisik karena banyak masalah yang dia alami, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa berzikir kepada Allah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bilal dalam sebuah perjalanan yang melelahkan, kemudian datang waktu sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Sehingga bagi Rasulullah SAW, salat itu kesempatan untuk beristirahat. Kalau kita kan dibalik Pak ya, istirahat, capek, salat. Ini tidak, capek, istirahat, salat. Kalau kita gimana Pak? Salat, capek, istirahat. Kalau ini dibalik, capek, salat, disitulah mereka bisa beristirahat. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Masya Allah. Sehingga salat dijadikan sebagai sarana untuk istirahat. Sebab capek fisik bisa hilang dengan ketenangan batin. Dan Nabi SAW mendapatkan puncak ketenangan batin dikala beliau sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gimana Pak? Banyak orang yang ketika pulang kerja dia capek, tapi sampai rumah tidak langsung istirahat. Ketemu anaknya yang masih kecil, terus ngomong anaknya. Waktu dia bermain dengan anaknya, kepenatan dia, capek dia hilang gak Pak? Sebagian testimoninya demikian. Begitu saya pulang capek kerja, ketika ketemu anak langsung capeknya hilang. Subhanallah. Ternyata kondisi psikologi seorang hamba lebih dominan pengaruhnya dibandingkan fisiknya. Dari sinilah kita diajarkan, kalau Anda bisa menjadikan ibadah itu sebagai tempat untuk menenangkan diri Anda, tempat agar kita bisa bermunajat dengan Allah secara maksimal,
tempat di mana Anda bisa merasakan kebahagiaan, maka insya Allah Anda akan bisa menjadikan ibadah sebagai tempat untuk istirahat. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah Ta'ala ketika salat. Ketenangan batinku dijadikan oleh Allah Ta'ala ketika salat. Sehingga Rasulullah SAW merasa sangat nyaman pada saat beliau sedang salat. Pada posisi ketika orang sangat nyaman ketika melaksanakan ibadah, maka walaupun mungkin fisiknya lelah, tapi beliau tidak terasa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW saking lamanya sholat sampai kaki beliau bengkak. Karena Nabi SAW yaqumu minal lail hatta tatawarrama qadamah. Nabi SAW melakukan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kira-kira berdiri berapa lama orang itu bisa sampai bengkak kakinya? Ya? Berdiri berapa lama, Pak? 1 jam? Lebih. 2 jam? Lebih. Di antara jamaah pernah nggak ada yang ikut sholat taraweh di malam terakhir Ramadan di Masjidil Haram? Mungkin ada ya. Berapa lama Syekh Sudais ngimami itu? Bisa 1 jam. 1 jam, bahkan pernah beli itu kunut setengah jam. Itu kunutnya saja. Doa kunut selama setengah jam. Iktidal dari ruku, kemudian iktidal setengah jam hanya baca doa kunut. Dan jamaah bisa menikmati karena kebahagiaan. Rasulullah SAW bisa lebih lama dari itu. Sampai beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, dilanjut dengan surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Jadi urutannya tidak sebagaimana urutan dalam Al-Quran. Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran dalam 1 rakaat. Berapa jam itu kira-kira? Al-Baqarah 2 jam. An-Nisa 176 ayat. Berapa? Mungkin 1,5 jam. Ali Imran 200 ayat. Kurang lebih 2 jam. Dan ketika itu Nabi SAW bacanya mutarassilan, pelan-pelan. Kalau ketemu ayat yang berisi tentang surga, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ketemu ayat yang berbicara tentang neraka, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sehingga disisipi dengan doa. Dalam posisi ketika beliau berdiri, mungkin akan lebih panjang. Itu 1 rakaat. Sehingga beliau berdiri 1 rakaat bisa sampai 5 jam. Kira-kira sunnah seperti ini sanggup gak untuk dikerjakan, Pak? Dengar saja sudah ketakutan ya. Karena kita takut dengan resiko fisik yang kita hadapi. Nanti kalau kaki saya bengkak, besok kerja gak bisa. Kalau kaki saya bengkak, besok gimana? Saya harus beraktivitas ini dan itu. Bagi mereka yang tidak merasa takut dengan resiko fisik, dia akan berani untuk melakukan itu. Terus Pak, ketika kaki beliau bengkak, apa beliau tidak terasa sakit, Pak? Demikianlah suasana batin. Orang kalau fokus dengan hal tertentu, kondisi sakit yang dia alami sampai pada tingkatan dia tidak merasakan. Pernah dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala, mengenai hadis Aisyah tadi. Kenapa sampai Nabi SAW kakinya bengkak dan beliau tidak merasakannya. Itu ilustrasi yang beliau sampaikan seperti ini. Orang kalau lagi fokus dengan hal tertentu, dia itu sampai melupakan rasa sakit yang dia alami. Contoh, ada orang yang dia naik kendaraan, misalnya naik motor. Dia bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Sudah? Kecelakaan, semuanya terpental. Dia terpental, istrinya terpental, anaknya terpental, HP-nya terpental. Baik. Begitu dia sadar, pertama kali dia bangun. Apa yang pertama kali dicari? A, istri. B, anak. C, HP. D, motor. E, dompet.
Yang dicari pertama kali yang mana, Pak? Ya? HP-nya? HP-nya atau istrinya? HP. Ini bukti bahasanya HP lebih dekat daripada istri. Baik. Pada saat misalnya dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya, dia berusaha untuk menyelamatkan istrinya, atau dia berusaha untuk menyelamatkan barang berharga yang dia miliki. Lalu dapat, Pak, kenapa? Itu loh Pak, kepalanya berdarah. Oh iya. Waktu dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya, darah mengucur di kepalanya, terasa nggak? Nggak terasa. Karena dia fokus dengan apa? Itu anak. Sehingga rasa sakitnya tidak terasa. Bahkan karena belum terlihat tetesan darah, dia tidak merasa kalau ada tetesan darah. Baru ketika dia sentuh, berdarah, kepala saya bocor. Barulah dia terasa. Sakit terasa ketika diingatkan. Demikianlah kondisi manusia ketika dia sedang fokus hal tertentu sampai melupakan sakitnya. Maka Nabi SAW pada waktu sholat, kenapa beliau bisa tidak terasa ketika kakinya bengkak, sehingga istrinya yang melihat kaki beliau bengkak, tapi beliau tidak terasa karena saking fokusnya dengan ayat yang beliau baca. Pada waktu peristiwa perang Dzatur Riqa, Rasulullah SAW dan pasukannya berhasil mendapatkan kemenangan. Lalu mereka kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah dan tawanan perang. Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita yang suaminya melarikan diri sehingga suaminya selamat. Nah, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan balik menuju Madinah, suaminya ini berusaha untuk membebaskan istrinya. Maka dia ngikutin gerakan pasukan ini dari kejauhan. Sampai akhirnya datang waktu malam, Rasulullah SAW meminta kepada sahabat, siapa di antara kalian man yahrusuna, siapa di antara kalian yang sanggup untuk berjaga. Ammar bin Yasir angkat tangan, dan sahabat yang kedua adalah Abbad bin Bishr. Dua sahabat yang bersiap untuk berjaga, Ammar bin Yasir dan yang satunya siapa? Abbad bin Bishr. Baik. Dalam posisi ketika mereka berjaga, Abbad menawarkan kepada Ammar, kamu dulu yang tidur atau aku yang tidur? Kemudian Ammar mengatakan, baik, biar aku dulu yang tidur, silahkan kamu yang jaga duluan. Akhirnya Abbad bin Bishr jaga duluan, Ammar istirahat. Di keheningan malam, Abbad ingin merasakan bacaan Al-Quran. Akhirnya beliau sholat, mulailah beliau membaca surat Al-Kahfi. Dalam situasi itu orang musyrik yang tadi hendak membebaskan istrinya, dia berusaha untuk membunuh Abbad. Dipanah dari kejauhan, Pak, tepat mengenai badan Abbad. Dalam posisi Abbad sedang membaca surat Al-Kahfi, panah itu nancep dan dia lanjutkan sholat. Orang musyrik ini kaget, ini kena tapi kenapa dia nggak mati dan dia nggak jatuh, dia tetap berdiri untuk melaksanakan sholat. Di panah yang kedua kena lagi, sampai panahan yang ketiga orang musyrik ini takut, ini manusia atau jin? Karena berkali-kali dipanah, nancep tapi nggak bergerak. Abbad merasa dirinya ketika itu sudah banyak mengeluarkan darah, lemes, sehingga dia kemudian membangunkan Ammar. Lalu Ammar kaget ketika saudaranya Abbad sampai kena panah berkali-kali, kenapa tidak kau batalkan salatmu? Kata Abbad, aku tidak ingin memutus firman Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena takut ketika aku mati tidak ada yang menjaga Rasulullah SAW, akan aku biarkan untuk mati dalam keadaan salat. Pada titik ketika seseorang bisa bermunajat, pada titik ketika seseorang bisa menikmati salatnya, rasa sakit tidak terasa. Sakit itu tidak terasa. Inilah kondisi khusyuk di posisi paling puncak. Puncaknya khusyuk adalah ketika seorang hamba merasakan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah jiwanya telah lepas dari raganya. Sakit yang menjumpai raganya seperti tidak terasa, karena jiwanya fokus dengan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bisa sampai pada titik seperti itu. Dan ini butuh untuk latihan, butuh untuk seseorang mempelajarinya
agar kualitas salatnya bisa semakin naik. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku itu ada dalam salat. Dalam posisi ketika beliau salat, beliau bisa merasakan ketenangan puncak. Sehingga kaki bengkak, rasa capek, semuanya hilang karena hatinya tenang. Karena itulah Rasulullah SAW setiap kali beliau menghadapi masalah, maka pelampiasan yang beliau lakukan adalah salat. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau beliau punya masalah beliau salat. Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau punya masalah serius salat. Karena masalah serius itu akan mendapatkan solusi ketika sang hamba bermunajat dengan Allah. Dengan ibadah salat yang dia lakukan, dia bisa curhat kepada Allah. Dengan ibadah salat yang dia lakukan, dia bisa semakin dekat dengan Allah. Ketenangan batin inilah yang akan mendapatkan hilangnya capek fisik. Dengan ketenangan batin, seseorang yang punya masalah, maka masalahnya akan berangsur-angsur hilang. Karena terkadang begini Pak, mungkin solusi masalah itu bukan dalam bentuk masalah itu hilang, tapi solusi masalah itu adalah bentuknya masalah itu terlupakan. Dan di antara upaya untuk bisa melupakannya adalah Anda pindahkan memikirkan masalah kepada memikirkan yang lain. Suami istri punya masalah, tidak selamanya harus diselesaikan dengan cara diskusi. Kadang ketika dilupakan, selesai. Ali bin Abi Thalib pernah satu ketika keluar rumah dalam posisi baru saja emosi dengan istrinya, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW siang hari datang ke rumah Fatimah dan tidak menemukan Ali. Fatimah ditanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra dari pamanmu? Nabi ingatkan bahwasanya suamimu masih punya hubungan kekerabatan dengan kamu. Di mana putra dari pamanmu? Lalu kata Fatimah radhiyallahu anha, "Laqad ghadabani falam yakil indi." Tadi dia sempat emosi sama aku, lalu berantem, layaknya suami istri berantem. Falam yakil indi, dan beliau tidak tidur siang di sini. Keluar. Nabi SAW kemudian keluar dari rumah Fatimah, lalu tanya kepada para sahabat, cari di mana Ali. Dapat laporan, ya Rasulullah, innahu fi masjid raqid. Ya Rasulullah, Ali sedang berada di masjid lagi tidur. Datanglah Nabi SAW ke masjid. Dalam posisi Ali bin Abi Thalib sedang tidur, badannya terkena tanah. Dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Turab itu apa artinya? Tanah. Bangun wahai Abu Turab, bangunlah wahai orang yang terkena tanah. Ali bangun, pulang, masalah selesai. Maka tidak semuanya harus dibahas. Karena terkadang sebuah masalah itu hilang dengan cara dilupakan. Dan intinya adalah yang penting Anda tidak memikirkannya, agar tidak jadi beban bagi diri Anda. Karena itulah Nabi SAW ketika beliau punya masalah, pelampiasan beliau untuk melupakan masalah itu adalah salat. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya, sehingga salat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban. Karena masih banyak orang ketika salat dia anggap salat itu sebagai beban. Orang munafik tidak suka salat. Makanya Allah katakan tentang orang munafik, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik kalau salat mereka kerjakan dengan cara malas-malasan. Berat untuk melakukannya. Terutama salat yang tidak terlihat wajahnya. Salat apa Pak? Isya dan subuh. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan, athqalus salati alal munafiqin
al-isya was subah. Salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang munafik adalah isya dan subuh. Sehingga kalau bapak-bapak bisa rutin salat jamaah subuh, berbahagialah. Semoga ini indikasi bahwasanya tidak ada bibit kemunafikan dalam hati kita. Orang munafik itu gak suka dengan salat subuh. Kenapa Pak? Salat subuh mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, di mana mereka berharap pengakuan dari masyarakat, sehingga karena wajahnya gak kelihatan maka mereka gak hadir. Salat isya juga sama, di masa Nabi SAW karena gelap gulita gak kelihatan wajahnya, maka mereka gak hadir. Sehingga mereka hadir pas salat yang kelihatan wajahnya, zuhur, asar, maghrib. Mereka mengerjakan salat, tapi kata Allah, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ketika mereka salat malas-malasan, enggak suka dengan salat yang dia kerjakan. Anda bisa ngukur, Pak. Kalau datang waktu salat kok tiba-tiba muncul emosi dalam hati Anda, tolong segera diwaspadai. Karena ini salah satu sifatnya munafik. Kok sudah duhur ya? Kok sudah asar? Baru saja kerja, baru saja sibuk ini, baru saja dimulai, sudah waktunya salat. Karena ada sebagian orang yang kadang dia masuk waktu salat emosi, rapat baru dimulai, wah udah salat. Itu karena dia nggak suka dengan ibadah salat. Jangan sampai itu ada dalam hati kita. Kalau itu sampai ada dalam hati kita, tolong segera diobati. Karena ini salah satu di antara penyakitnya orang munafik. Ada sebagian orang yang kalau sholat taraweh bolak-balik lihat jam. Ngapain lihat jam? Lama nggak selesai. 8:30 belum witir. Komentar dia. 8:30 belum witir. Lah biasanya 8:30 sudah selesai, Pak. Ini imamnya kelamaan, 8:30 belum witir. Akhirnya dia protes. Besok lagi tolong imam kayak gitu diganti. Kalau kayak gini caranya kan, mending dia nggak usah ikut. Seolah-olah dia menjadi orang yang sangat sibuk. Itu cuma selisih 1/4 jam. Biasanya 8:30 selesai, ini jam 9 kurang 1/4 baru selesai. Selisih 1/4 jam, protes nggak? Protes. Kenapa protes? Dia nggak suka berlama-lama dengan kegiatan sholat yang dia kerjakan. Sampai dia kemudian protes ke takmir, tolong imam seperti ini diganti. Dia menggeser waktu kita 1/4 jam. Padahal begitu selesai sholat taraweh, jam 8:30 selesai, dia tiduran di masjid setengah jam. Sebenarnya bukan karena masalah kesibukan, tapi karena tidak betah waktu dia dipakai untuk ibadah. Ada orang yang merasa tidak betah ketika waktunya dipakai untuk kegiatan taat, tidak betah ketika waktunya dipakai untuk ibadah, karena dia rasakan ibadah itu sebagai beban dan bukan kebutuhan. Bagian dari kebutuhan manusia, mereka selalu menghendaki ketenangan, sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariah, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya. Ada yang mencari ketenangan dengan cara bertapa, ada yang senam yoga, ada yang semedi. Bagi mereka yang hanya memikirkan urusan dunia, ketenangannya disalurkan dengan cara, ada yang sampai minum khamr, ada yang dengan cara healing ke puncak bukit, ada yang mancing dan seterusnya. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan agama tentu beda dengan mereka. Di mana Anda bisa merasakan ketenangan? Saya bisa merasakan ketenangan ketika saya sholat. Saya bisa merasakan ketenangan ketika saya zikir pagi di masjid habis subuh sampai syuruk. Saya bisa merasakan ketenangan ketika saya sedang membaca Al-Quran. Saya merasakan ketenangan ketika saya hadir di majelis ilmu. Di posisi itulah berarti Anda sudah upgrade bagaimana untuk bisa menjadi lebih tenang dengan cara yang lebih baik. Karena ada banyak orang yang dia mencari ketenangan tapi salah tempat. Baik. Di tempat mana ibu-ibu bisa mendapatkan ketenangan? Ketika shopping, Masya Allah. Sehingga suami istri kalau masuk mall, yang lebih senang yang mana Pak?
Istri atau suami? Istri. Suami tertekan. Kalau istrinya bahagia. Ada banyak sekali misalnya motivator yang bilang, udahlah kalau kamu lagi suntuk bersama suamimu, ajak suamimu belanja. Kalau istrimu ada masalah, ajak istrimu untuk jalan-jalan di mall, jalan-jalan di pasar. Apakah seperti itu tempat kita untuk mencari ketenangan? Bagi mereka yang berpendidikan, bukan. Kita bisa mendapatkan ketenangan di mana? Ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ketika kita membaca Quran, dan seterusnya. Baik. Islam memberikan kita sarana yang sangat indah untuk mendapatkan ketenangan itu, yaitu berusaha untuk khusyuk, merenungkan isi salat yang kita kerjakan. Di saat itulah Anda akan bisa mendapatkan ketenangan yang sejatinya. Baik. Selanjutnya, lalu bagaimana caranya agar kita bisa lebih khusyuk dalam salat? Awal-awal tahun 2000, sekitar tahun 2004-2005, itu sempat viral ya, tentang pelatihan sholat khusyuk di hotel. Dan biayanya cukup mahal Pak ya. Berapa dulu Pak? Kalau di Jakarta mungkin sekitar 2 juta ya. Di Jogja pernah dibuka kurang lebih harganya 1,5 juta. Saya sempat penasaran, apa sih yang dipelajari? Kok sampai semahal itu, dan itu eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa daftar. Alhamdulillah ada beberapa tetangga kami alumni pelatihan sholat khusyuk. Saya sempat penasaran, akhirnya tanya kepada mereka, gimana teori yang Bapak dapatkan dari hasil pelatihan sholat khusyuk? Cara untuk khusyuk itu kayak gimana? Ternyata jawabannya beragam Pak. Ada yang bilang, saya bisa merasakan kekhusyuan ketika saya sholat, seperti di depan saya itu ada kain putih bersih, sehingga dia ketika sholat membayangkan sesuatu yang putih ada di depannya. Ada juga yang bilang, saya bisa merasakan kekhusyuan ketika saya sholat, saya membayangkan Ka'bah, seolah-olah Ka'bah ada di depan saya. Enggak bikin miniatur Ka'bah di rumahnya. Yang ketiga, ada yang bisa merasakan ketenangan sholat ketika saya merasa seperti di luar angkasa. Kanan kiri saya gelap penuh dengan bintang-bintang. Ada yang merasakan ketenangan sholat ketika dia seolah-olah berada di samping sungai surga. Terdengar suara gemericik air seperti suara gemericik air surga. Kesimpulan saya, ini alumninya sama tapi kok cara memahami khusyuk beda-beda. Akhirnya saya juga penasaran, masa kayak gini yang disebut dengan khusyuk dalam sholat? Saya berusaha untuk menggali beberapa referensi. Ketemulah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, judulnya Al-Khusyu'u fis Shalah. Buku itu salah satu referensi yang saya gunakan untuk menulis kitab tafsir salat. Intinya kata beliau rahimahullah, bahwa khusyuk dalam salat itu didapatkan ketika orang menghadirkan hati pada waktu mengerjakan apa yang sedang dia lakukan. Menghadirkan hati itu bentuknya gimana Pak? Memikirkan apa yang sedang dilakukan. Sehingga dalam sholat hatinya memikirkan sholat yang dia kerjakan. Pertanyaannya, terus yang dipikirkan apa? Kembali kepada pertanyaan, yang kamu kerjakan dalam sholat itu apa? Dalam sholat itu ada 2 Pak, gerakan dan bacaan. Maka orang yang khusyuk dalam sholat, dia memikirkan gerakan dan dia memikirkan bacaan dalam sholatnya. Sehingga bentuk mengendalikan pikiran ketika sholat adalah ketika pikiran itu diajak fokus untuk memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Baik, sekarang bagaimana contoh memikirkan gerakan? Bentuk memikirkan gerakan dalam sholat itu ada 2. 1, dia berpikir bagaimana cara melakukan gerakan sholat yang benar. Sehingga saat dia mulai sholat, dia berusaha gimana cara angkat tangan ketika takbiratul ihram yang benar, bagaimana cara sedekap yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar, bagaimana cara i'tidal yang benar. Setiap kali dia melakukan gerakan, dia mikir gimana cara melakukan gerakan ini dengan benar. Ketika dia berusaha seperti itu,
nanti akan ada nuansa serius memikirkan sesuatu dalam salatnya. Itu satu poin khusyuk. Yang kedua adalah memikirkan apa hikmah dan makna yang bisa digali dari gerakan itu. Dan alhamdulillah beberapa ulama ngasih penjelasan. Apa hikmah ketika kita berdiri harus sedekap? Apa hikmah ketika kita memulai sholat kita angkat tangan? Apa hikmah saat kita melakukan ruku'? Apa hikmah ketika kita i'tidal? Apa hikmah kita sujud dan seterusnya? Para ulama ngasih penjelasan itu, sehingga orang bisa merenungkan. Dikala kamu sedang sujud, renungkanlah bagian ini. Kau meletakkan organ yang paling mulia dalam tubuhmu sejajar dengan kakimu di atas lantai. Di saat itu kau sedang berada di puncak ketundukan di hadapan Allah, dan kau memuji Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang Maha Al-A'la, yang Maha tinggi. Di saat kita sedang merendah di hadapan Allah, kita memuji Allah dengan menyebut Allah Zat yang Maha tinggi. Nah, itu contoh sederhana. Nah, kalau begitu saat Anda bisa melakukan seperti ini, berganti dari satu gerakan ke gerakan yang lain, pikiran Anda akan fokus sibuk dengan semua yang ada dalam salat. Maka Nabi SAW menyebut salat itu kegiatan yang menyibukkan. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu sudah banyak kesibukan. Makanya ketika salat jangan ditambahkan dengan kesibukan yang lain. Karena orang ketika salat dia sudah sibuk, maka jangan disibukkan dengan yang lain. Baik. Demikian pula ketika dia melakukan gerakan-gerakan yang lain. Dia ruku'. Saat ruku' dia merenungkan. Orang kafir diperintahkan oleh Allah untuk ruku' dan mereka enggak mau ruku'. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ketika orang kafir diperintahkan untuk ruku', mereka tidak mau ruku'. Maka kita diperintahkan ruku' dan aku mau ruku'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruku' yang aku lakukan bernilai pahala besar. Ketika orang kafir diperintahkan untuk sujud, mereka enggak mau sujud. Dan kita mau sujud. Nabi SAW pernah menyebutkan, saat Bani Adam membaca surat As-Sajdah, membaca ayat As-Sajdah, lalu dia sujud, kata Nabi SAW, idza qara'a banu Adam As-Sajdah fasajada. Kalau seorang muslim membaca surat As-Sajdah dan dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan pergi sambil menangis. Lalu dia mengatakan, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Manusia diperintahkan untuk sujud dan dia mau sujud sehingga dia dapat surga. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu, dan dulu aku pernah diperintahkan untuk sujud tapi aku enggak mau sujud. Faliannar, maka aku dapat neraka. Nah, saat Anda sujud, Anda membayangkan, dulu iblis enggak mau melakukan seperti ini. Dan dia divonis kafir abadi. Dan aku sujud karena perintah Allah. Semoga aku jadi mukmin selamanya. Nah, perenungan seperti itu yang bisa kita hadirkan. Baik. Jadi saat kita bergerak, kendali pikiran ada di mana, Pak? Memikirkan dua hal. Yang pertama apa? Bagaimana cara melakukan gerakan yang benar. Yang kedua, memikirkan hikmah yang tergantung dalam gerakan yang kita kerjakan. Sudah? Untuk yang pertama, Anda bisa mendapatkannya dengan cara membaca dalil. Nabi SAW ketika bergerak, bagaimana cara beliau sedekap? Ada keterangannya. Bagaimana cara beliau angkat tangan? Ada keterangannya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ruku, sahabat menceritakannya. Dan tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling dekat hidupnya dengan Bapak? Siapa manusia yang paling dekat kehidupannya dengan Bapak? Istri. Ya?
Harim, istri. Baik. Kalau bapak saya kasih tugas, tuliskan sirah istri. Kira-kira jadi berapa jilid? Setengah lembar. Berarti banyak kehidupan istri yang tidak berarti itu. Kita akan kesulitan ya. Misalnya orang yang paling saya kenali dalam hidup ini adalah anak saya. Dari mulai dia lahir sampai dia usia sekian, saya tahu semuanya dari kecil sampai gede. Baik, sekarang bapak tulis sejarah tentang anak bapak. Itu enggak jadi buku 1 jilid Pak. Paling cuma beberapa lembar saja. Karena banyak di antara aktivitas kita yang terlupakan. Tapi Nabi SAW ketika sahabat cerita itu sampai detail kecil-kecil diceritakan. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah SAW. Karena hanya ada satu-satunya manusia yang ketika perbuatannya ditiru bisa menghasilkan pahala, yaitu Nabi SAW. Selain itu tidak ada. Anda meniru A, Anda meniru B, meniru orang tua, meniru guru, belum tentu benar. Tapi kalau Anda meniru Nabi SAW, sudah dipastikan berpahala. Kalau meniru selain Nabi Pak, bisa nggak berpahala? Jika meniru selain Nabi dalam rangka meniru Nabi, berpahala. Saya percaya kalau Ustadz Fulan ini, Ustadz A ini sangat komitmen dengan sunnah, sehingga apapun aktivitas yang beliau lakukan selalu didasari oleh dalil. Anda niru beliau dalam rangka meniru dalil, insya Allah berpahala. Tapi ketika kita meniru orang karena datnya, karena orangnya, nggak ada nilai pahalanya. Lain dengan meniru Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang ketika perbuatannya ditiru bisa menghasilkan pahala hanya Nabi SAW. Karena itu sahabat sangat semangat untuk merekam apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sampai bagaimana isyarat jari telunjuk ketika tasyahud itu mereka menjelaskan dengan detail. Nabi SAW ketika isyarat jari telunjuk kadang seperti ini Pak, semuanya digenggam, jari telunjuknya dilepaskan satu. Terkadang beliau membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah, sehingga terbentuklah seperti ini. Sahabat cerita seperti itu, sangat detail, karena mereka ingin mengambil berkah dengan meniru Rasulullah SAW. Baik, isi sholat yang kedua adalah bacaan. Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita membaca dalam sholat? Ada dua juga. Satu adalah bagaimana menyesuaikan bacaan kita seperti bacaan Nabi SAW. Sehingga Anda membaca doa ruku sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ketika i'tidal sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan demikian seterusnya. Yang kedua, merenungkan maknanya. Apa makna yang bisa saya hadirkan ketika saya membaca doa ini? Apa makna doa ini? Dan demikian seterusnya. Walhamdulillah, kalau kita terbiasa dengan seperti ini, maka lama-lama kita akan bisa merasakan hal yang baru dalam salat yang kita kerjakan. Maka tadi ya, upgrade pengetahuan kita tentang salat agar ibadah salat kita terasa seperti ada sesuatu yang baru, dan itu akan membuat salat ini jadi lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedang menggelar banyak pertanyaan Pak. Banyak. Baik, silakan Bapak sortir ya. Pastikan Pak, pertanyaan tentang poligami jangan disampaikan ke saya. Ya. Belum cukup umur untuk bahas seperti itu. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas, kita bacakan sebagiannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ibu-ibu sholat di rumah, sholat qobliyah subuh dilaksanakan setelah terdengar iqomah di masjid, apakah boleh? Sedangkan masjid sudah dilaksanakan sholat subuh. Karena Anda tidak berjamaah, Anda sholat di rumah, sehingga tidak terikat dengan kegiatan yang ada di masjid, maka Anda bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh selama sudah masuk waktu subuh dan sebelum Anda mengerjakan sholat subuh.
Sehingga misalnya bangun setelah suami Anda pulang dari masjid, istrinya baru bangun, berarti kan sudah selesai sholat subuh di mana? Di masjid. Lalu sang istri setelah dibangunkan dia ke toilet, kemudian melaksanakan sholat subuh. Nah, perlu nggak sholat qobliyah? Kan sholat subuhnya sudah selesai. Sholat subuh sudah selesai kan yang di masjid. Anda belum sholat subuh, maka silahkan Anda qobliyah, kemudian setelah itu sholat subuh. Bahkan bagi mereka yang bangunnya telat, bangun-bangun sudah kesiangan, bangun jam 6. Jam 6 sudah terbit belum Pak? Sudah, untuk saat ini jam 6 sudah terbit ya. Bangun-bangun jam 6. Apa yang harus segera dilakukan? Ketika orang bangun subuh di Jakarta jam 6, matahari sudah tinggi, sudah kelihatan. Apa yang harus segera dilakukan? Ya, ke toilet dulu. Kan dia belum bersuci. Silahkan ke toilet dulu. Kok ke toilet dulu Pak? Ini kan waktunya sudah habis. Iya, tapi Anda harus bersuci. Sempat ada orang yang tanya kayak gitu, Pak, kalau orang lagi junub, bangun-bangun kesiangan, matahari sudah terbit, apa yang harus dia lakukan Pak? Ya dia harus mandi junub dulu. Tapi kan waktu sholat sudah habis. Nah kalau dia nggak mandi junub ya percuma saja, sholatnya batal. Sehingga silahkan ke toilet dulu, buang hajat dulu jika perlu buang hajat, kemudian dia wudhu atau mandi, setelah itu baru kerjakan sholat. Perlu nggak qobliyah subuh? Perlu tidak qobliyah subuh? Perlu. Dan ini pernah dipraktikkan Nabi SAW. Beliau pernah melaksanakan atau beliau pernah beristirahat malam, kecapean dalam perjalanan, dan beliau pesan kepada Bilal, tolong jaga kami. Tapi karena Bilal juga capek, Bilal juga tidur. Semuanya tidur. Yang pertama kali bangun karena sorotan sinar matahari Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW bangun, beliau langsung bertakbir Allahu Akbar, karena kaget. Dan semua sahabat langsung terbangun. Setelah itu beliau mengatakan, inna haulakumus syaitan, di sekitar kalian telah dikuasai oleh setan. Lalu beliau mengajak para sahabat untuk pindah dulu, pindah tempat. Setelah sahabat pindah tempat, baru mereka melaksanakan sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Bapak bisa bayangkan Pak, ini matahari sudah terbit, cahaya matahari sudah sorotannya sudah mengenai badan, tapi Nabi SAW sempat ngajak pindah. Pindah kalau cuma 1-2 orang cepat, kalau rombongan lebih lama. Begitu sudah pindah, mereka ada yang buang hajat, mereka ada yang wudhu. Setelah itu Bilal azan, kemudian sholat qobliyah subuh, terus baru sholat subuh, walaupun matahari sudah tinggi. Karena aktivitas yang dilakukan oleh orang yang telat bangunnya tadi sama sebagaimana aktivitas yang dilakukan oleh orang yang bangun tepat waktu. Kecuali kalau dia bangun lalu ke masjid, telat bangun misalnya ke masjid, di masjid sudah mulai sholat, apakah boleh qobliyah subuh? Tidak boleh, dia harus segera bergabung sholat jamaah. Wallahu a'lam. Pada tahiyat akhir selesai memanjatkan doa untuk keselamatan dunia akhirat dan untuk doa untuk orang tua, apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dianjurkan di tasyahud akhir, seusai baca sholawat, kita baca doa apa? Memohon perlindungan dari 4 hal. Setelah itu kata Nabi SAW, wal yatakhayyar minad du'a'i ma sya'a. Orang boleh milih doa apapun yang dia kehendaki. Sehingga doa minta kepada Allah untuk kebaikan dunia maupun akhiratnya, silahkan. Misalnya dalam satu hari seseorang memiliki banyak kegiatan, sibuk dengan kegiatan, dan itu kegiatan penting, dan orang itu hanya punya waktu sebentar untuk sholat. Bagaimana bisa mendapatkan ketenangan dalam sholat jika hanya punya waktu sedikit? Sedangkan kalau sholat hanya sebentar dan terburu-buru, terasa kurang khusyuk dan tenang. Ya, ini salah satu di antara resiko ketika seseorang terlalu sibuk dengan kegiatan. Maka kalaupun sibuk dengan kegiatan, jangan tiap hari. Ya, sesekali kadang sibuk, sesekali kadang longgar.
Sehingga kalau Anda bekerja di posisi Anda selalu sangat sibuk, mungkin perlu minta keringanan kepada atasan, bisa enggak ada tenaga bantuan agar Anda tidak dikejar dengan aneka kesibukan. Tujuannya adalah ada waktu bagi Anda untuk beristirahat, sebab Anda butuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Selanjutnya, kalaupun dalam satu ketika Anda harus sangat sibuk, manfaatkanlah waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Alaikum birrauhati wad dulja." Gunakanlah waktu pagi, siang, wa syai'un minad dulja, dan sebagian di waktu malam. Al-qasda tablughu. Lakukan dengan sederhana, kau akan sampai. Jadi beliau menggambarkan manusia hidup ini seperti melakukan perjalanan menuju Allah. Kalau kamu melakukan perjalanan menuju Allah dengan cara berlari kenceng, kamu cepat capek. Tapi kalau kau melakukan perjalanan yang panjang ini dengan cara jalan santai, sederhana, tidak terlalu berlebihan, kau akan sampai dengan selamat. Nah, itu beliau arahkan bagi mereka yang sibuk, silahkan ambil waktu pagi, sore, dan sebagian di waktu malam. Pagi dan sore isinya apa, Pak? Zikir. Sehingga di pagi dan sore kita banyak zikrullah, zikir pagi petang. Dan malam isinya apa? Qiyamul lail. Makanya para sahabat yang punya kesibukan diberikan oleh Nabi SAW wasiat amal yang ringan, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya kesibukan apa? Murajaah hadis. Lebih dari 5.000 hadis ada pada memori Abu Hurairah. Dan beliau rajin memurajaah hadis itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi wasiat oleh Nabi SAW. Ausani khalili bithalathin. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadaku dengan 3 amalan. Apa saja, Pak? Puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua, salat witir sebelum tidur. Satu lagi, salat duha 2 rakaat. Berat atau ringan ini, Pak? Berat atau ringan, Pak? Ya? Kalau cuma sehari ringan. Yang berat apa? Istiqomahnya. Itu amalia Abu Hurairah karena beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang punya banyak kesibukan. Maka mungkin Anda bisa tiru yang seperti ini. Kalau memang Anda adalah orang yang sangat sibuk, minimal beberapa ibadah tadi dipertahankan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri saya sering menunda sholat isya nanti di tengah malam. Katanya sekalian sholat tahajud. Jadi dia tidur dulu walaupun belum sholat isya. Apakah kebiasaan ini baik? Bagaimana menasihatinya untuk sholat tepat waktu? Rasulullah SAW bersabda, atau beliau SAW diceritakan oleh sahabat, kana Nabi SAW naha 'anil naumi qabla al-isya wal haditsa ba'dahu. Rasulullah SAW melarang untuk tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Kenapa dilarang untuk tidur sebelum salat isya? Dikhawatirkan kebablasan, sehingga nanti bangun-bangun sudah subuh dia tinggalkan salat. Tapi Pak, kalau capek sekali gimana Pak? Kita pulang kerja habis maghrib sampai rumah, terus sholat maghrib, tapi kita ngantuk sekali. Boleh nggak Pak tidur sebelum isya? Ya kalaupun Anda harus tidur sebelum isya, pasang pengaman. Silakan istirahat dulu, pasang pengaman, alarm atau pesan ke istrinya, saya mau tidur dulu ya. Nanti kalau pas isya kok nggak bangun-bangun, silahkan dimandikan, dikafani di sana. Baik, jadi sah-sah saja misalnya istri Bapak sengaja mengambil waktu istirahat sebelum sholat isya, tapi wajib pasang pengaman. Nah kalau pengamannya sampai tengah malam, suaminya kan sudah tidur itu Pak. Alarm cukup nggak Pak? Ya kira-kira kalau beliau bisa menjaga komitmen, begitu alarm bunyi langsung bangun, silakan. Namun yang perlu dicatat di sini, satu, sholat isya itu batas maksimalnya
sampai tengah malam. Jam berapa Pak? Ya tergantung pergeseran waktu malam ya. Bisa jam 12, bisa setengah 12. Karena kan waktu sholat kita bergeser Pak ya, tergantung posisi matahari. Kalau matahari lagi di selatan, siangnya lebih panjang, seperti sekarang. Matahari ada di utara, siangnya lebih pendek. Baik. Sehingga kalau ada orang yang secara sengaja menunda sholat isya melebihi tengah malam, berarti dia terhitung orang yang menunda sholat dan dia berdosa. Kemudian yang kedua, pastikan dia harus pasang pengaman. Bisa alarm atau orang yang belum tidur, agar jangan sampai dia meninggalkan sholat isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah sholat sambil memejamkan mata supaya khusyuk? Yang lebih sesuai sunnah adalah mata terbuka. Makanya Nabi SAW ketika sholat, beliau melihat kejadian yang ada di sekitarnya. Pernah satu ketika beliau sholat, ada kambing mau lewat. Nah, kambing kan gak bisa ditahan ya, karena kambing Pak. Makanya orang kalau mau lewat di depan orang yang sholat, perintahnya apa? Tahan. Kalau nggak bisa ditahan, ini manusia atau bukan? Sehingga ketika beliau lihat kambing mau nyeruduk, mau melewati depan beliau ketika sholat, beliau yang maju, merapat ke arah tembok. Kambingnya tetap lewat, tapi di belakang beliau. Hal yang sama juga bisa Anda lakukan ketika ada anak kecil yang belum bisa dikasih tahu. Sehingga kadang dia mondar-mandir di depan kita ketika kita sholat. Maka dalam kesempatan itu silakan Anda maju, dia biar lewat di belakang kita. Atau dalam situasi tertentu, ada istri Anda atau suami Anda, Pak saya mau lewat, karena jalurnya cuma itu, dan Anda menutupi jalan dia. Jangan bertahan terus, aku lagi sholat, terserah kamu. Kasihan nih, dia lagi nunggu ini Pak, mungkin dia butuh banget untuk segera lewat. Bapak silahkan maju, ibu silahkan maju, lalu nanti dia bisa lewat di belakang. Sehingga sholat kita tidak harus mengganggu aktivitas orang lain, jika dibutuhkan seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana kalau merem? Memejamkan mata ketika sholat tidak sesuai sunnah, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Oleh karena itu, kondisi tidak sesuai sunnah ini, jika tujuannya dalam rangka untuk lebih khusyuk, maka ini menempuh jalur khusyuk yang tidak sesuai sunnah. Karena pertimbangan khusyuk dan tidak itu bukan masalah yang penting perasaan saya tenang, tapi praktek kamu apakah sudah sesuai aturan atau belum, itu yang pertama. Baru ketika Anda kerjakan sesuai aturan, kemudian di balik itu Anda merasakan ketenangan, inilah khusyuk yang sejatinya. Maka ibadah itu standarnya bukan perasaan, tapi apa? Aturan. Akan tetapi jika kebutuhan Anda memejamkan mata itu karena faktor tertentu, misalnya terlalu banyak gangguan di depan saya Pak, sajadahnya terlalu ramai, atau ada banyak gambar di depan saya, atau ada orang yang pakai sarung dan ada mereknya persis di depan saya, gajah bola. Bayangan kita biasanya gajah duduk, kok ini gajah bola. Ini mesti niru produk orang ini. Malah kepikiran masalah bisnis. Saya teringat kajian Ustadz ini, Ustadz. Subhanallah. Kalau situasi seperti itu, Anda membaca misalnya ada orang pakai kaos dengan aneka kalimat-kalimat yang lucu, udah silakan Anda merem. Kalau emang terlalu ganggu. Kadang ada sebagian orang yang sholat, di belakangnya ada orang yang sholat tapi pakai kaos yang pendek. Saat sujud kelihatan apa Pak? Ya? Jadi kadang sampai celana dalamnya itu kelihatan, ketarik kan ya. Dan itu ganggu kita berada di belakangnya. Ini gimana cara nutupinya kan? Maka mungkin dalam situasi seperti itu, mungkin tidak ada suasana syahwat, tidak ada ya. Tapi Anda jadi pikirannya melayang kemana-mana nih, kok ada orang kelihatan celana dalamnya gara-gara ketarik saat dia sujud. Makanya kalau lihat orang seperti ini sebelum sholat dimulai,
Bapak minta dia pakai sarung, Mas pakai sarung Mas. Dan sarungnya diikat di perutnya itu biar nanti ketika sujud kaosnya ketarik ketutup sarung. Saya pernah nyuruh orang seperti itu, alhamdulillah dia bersedia. Sebab kalau orang pakai celana saja kemudian dia pakai kaos yang press body ya, atau kaos yang tidak terlalu panjang, saat rukuk sujud nyingkap. Dan kadang sebagian pantatnya kelihatan. Nah, seperti ini perlu diingatkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar jika ingin khusyuk dalam salat maka hadirkan Allah dalam salat kita. Tetapi ketika kita mencoba, cenderung yang terjadi kita berpikiran kehadiran Allah berupa makhluk atau berwujud. Mohon penjelasannya. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang makna ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan ada berapa? Ada 2 tingkatan. Jibril tanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Jawaban beliau apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Dan kalau kau enggak bisa seolah-olah melihat Allah, yakini bahwasanya Allah melihat kamu. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak bentuk seolah-olah melihat Allah itu? Perhatikan kata seolah-olah. Bisa enggak Pak kita melihat Allah Pak? Bisa? Kapan seorang hamba bisa melihat Allah? Ketika dia di surga. Sepanjang manusia hidup dia enggak bisa melihat Tuhannya. Makanya Nabi SAW ingatkan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kau tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kau mati. Beliau kasih peringatan ini karena besok Dajjal itu ngaku Tuhan. Sehingga kalau dia ngaku Tuhan, Tuhan kok kelihatan padahal kita masih hidup, mustahil, dia pasti bukan Tuhan. Innahu a'war wa rabbukum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta sebelah dan Allah tidak buta sebelah. Baik. Ketika kita diajarkan oleh Nabi SAW seolah-olah melihat Allah. Gimana sih Pak seolah-olah melihat Allah? Gambaran sederhananya kayak gini. Bapak kalau kerja, buka laptop, bos ada di belakang kita, ngawasi kita. Kira-kira gimana Pak? Hah? Kita akan sangat serius ketika bekerja. Kita akan fokus, kita serius ketika bekerja. Kenapa? Bosnya ada di tempat. Sudah? Itulah bentuk orang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Sehingga dalam bayangan dia, saya sedang berada di depan Allah. Allah memperhatikan saya 100%, lahir dan batin. Maka dia akan fokus. Dia bisa bermunajat kepada Allah. Dia merasa dekat dengan Allah. Jika yang dimaksud menghadirkan Allah dalam salat adalah seperti ini, makna ini benar. Sebab itulah yang diajarkan Nabi SAW ketika orang beribadah dengan ihsan. Yang kedua, kalau enggak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, yakini bahasanya Allah melihat kamu. Itu seperti orang kerja, ada CCTV di ujung yang memantau dia, tapi bosnya tidak ada di tempat. Ini CCTV nyambung sampai bos. Masih bisa enggak kira-kira dia main game? Masih bisa ya? Kan enggak kelihatan CCTV ada di sana. Sehingga kualitas khusyuk seseorang yang kedua ini lebih rendah daripada yang pertama. Maka mungkin pikirannya melayang kemana, terus balik lagi, orangnya di masjid tapi batinnya sudah sampai dapur. Orangnya di masjid batinnya sudah sampai pasar, tapi kadang hilang, kadang nyambung, kadang hilang, kadang balik. Itu karena dia tidak bisa ihsan tingkatan yang pertama, dia bisa ihsan tingkatan yang kedua. Dan yang paling parah kalau ihsan tingkatan kedua sudah tidak ada, akhirnya ibadahnya asal-asalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya merasa nyaman dan tenang saat sholat. Namun terkadang kalau dalam keadaan lelah sholat, saya malah menjadi kurang fokus.
sehingga harus menutup dengan sujud sahwi karena ragu atau salah dalam sholat. Bagaimana baiknya? Apakah tetap menjadikan sholat sebagai istirahat dengan kemungkinan kekurangan atau beristirahat dulu sebentar agar bisa lebih khusyuk? Kalau yang dimaksud Anda ngantuk atau kecapean sehingga tidak bisa maksimal, sebaiknya Anda istirahat dulu. Nabi SAW melarang kita untuk menahan buang hajat dan menahan ingin makan ketika salat. La salata, la salata, tidak ada salat bagi orang yang ingin buang hajat. Yubidaf it'am, ketika dia ingin buang hajat atau dia ingin memakan makanan. Baik. Dan kias dari hal ini adalah ketika ada keinginan orang untuk tidur, untuk istirahat, ngantuk sekali, maka sebaiknya apa yang dilakukan? Silakan kamu istirahat dulu. Silakan kamu istirahat dulu, silakan kamu tidur dulu, daripada ketika sholat dia kepikiran kapan tidur, kapan tidur. Mungkin saya sarankan sebaiknya Anda istirahat dulu jika kejadiannya seperti itu. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan atau sedang menahan keinginan untuk buang hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika sedang konsumsi obat hormon, efeknya pendarahan sehingga tidak bisa membedakan darah haid atau penyakit. Bagaimana hukum melakukan salat atau bagaimana cara untuk bisa salat? Kalau sampai Anda mengalami pendarahan yang tidak putus, posisi Anda sebagai wanita istihadah, maka cara untuk membedakan mana haid dan mana istihadah dengan menggunakan 3 indikator. Dan ini sifatnya hierarkis. Urutannya 1, sesuai kebiasaan waktu haid sebelumnya. Sebelum ibu mengkonsumsi obat hormon tadi, haidnya biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa? Biasanya Pak, tanggal 1 sampai tanggal 7 awal bulan. Baik, berarti ketika keluar darah di tanggal itu Anda statusnya haid. Di luar itu Anda bukan haid. Yang kedua, jika tidak punya kebiasaan, biasanya Anda haidnya kapan? Enggak jelas Pak. Kadang awal, kadang tengah, kadang akhir. Tanggalnya enggak karuan. Berarti Anda tidak punya acuan kebiasaan. Maka acuannya beralih ke ciri darah. Bisa enggak Anda mengenali ciri darahnya? Kalau ciri darahnya haid yang biasa Anda alami, misalnya warnanya seperti ini, aromanya seperti ini, baik, kenali berdasarkan ciri darah. Kalau cirinya sama semua, ini darah yang keluar sama semua Pak, tidak ada aroma tertentu dan tidak ada warna tertentu, semuanya sama, berarti Anda nanti kembalikan kepada kebiasaan wanita di sekitar Anda. Yang paling dekat adalah saudari perempuan atau ibu. Saudari perempuan Anda ada enggak yang haidnya normal? Ada. Tanggal berapa dia haid? Dia normalnya biasanya tanggal 10 sampai tanggal 15. Baik, berarti Anda menjalani haid 10 sampai 15. Keluar darah di luar itu tidak terhitung sebagai haid. Ini 3 acuan yang bisa digunakan ketika orang mengalami istihadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sholat duhur di hari Jumat, bagi wanita apakah harus menunggu Jumatan keluar? Kata kuncinya, kalau sudah masuk waktu duhur, maka wanita yang tidak Jumatan, dia boleh sholat duhur, terlepas dari apakah yang di masjid sudah bubar atau belum. Karena bukan syarat sholat duhur bagi wanita di hari Jumat harus nunggu selesainya Jumatan. Kata kuncinya apa tadi? Sudah masuk waktu duhur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya seringkali melalaikan sholat, seperti meninggalkan dan menunda waktu sholat dengan alasan capek, lelah dan ngantuk. Saya sudah berusaha menasihati dan mendoakan kebaikan untuknya. Apa yang harus saya lakukan lagi? Saya terkadang lelah. Beliau berharap anak yang soleh tapi tidak pernah memberikan contoh. Jangan dicontoh seperti bapaknya Ibrahim ya.
Bapaknya kafir, anaknya seorang nabi. Baik, Anda tolong bacakan, atau mungkin sekali suaminya diajak ketika kajian ya, lalu sampaikan pertanyaan kepada Ustadz, apa resiko orang yang meninggalkan sholat. Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Nah, mengenai definisi meninggalkan sholat yang sampai pada tingkatan kafir, ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan cukup satu sholat keluar dari Islam. Dan ada yang mengatakan jika dia dominan meninggalkan sholat wajib, dominan, dia kafir. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau pakai pendapat ini, berarti nanti diukur. Jika suami Anda dominan meninggalkan sholat wajib, maka yang bersangkutan tidak boleh dipertahankan ikatan pernikahannya. Sehingga Anda harus bersiap untuk sampai berpisah dengannya. Seorang muslimah tidak boleh membersamai lelaki yang non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa was-was dalam menjalankan ibadah sholat? Padahal kita sudah berusaha untuk khusyuk dalam sholat, mentadabburi bacaan sholat, tapi terkadang rasa was-was itu datang membuat sholat kita tidak khusyuk. Kalau was-was yang dimaksud adalah Anda teringat dengan aneka hal yang membuat Anda jadi hilang khusyuknya, ini terjadi pada hampir semua orang. Saya mengalaminya, Bapak Ibu juga mengalaminya. Ketika kita sedang sholat, di tengah sholat kita menyusun agenda apa saja yang akan kita kerjakan setelah sholat. Habis ini mau ngapain saja, habis sholat ini saya akan A, B, C, D. Gitu Pak ya? Bapak mengalami kayak gitu gak Pak? Baik, itu pengalaman kita bersama Pak. Sehingga seolah-olah kita jadi orang yang demikian sibuk ketika sedang sholat. Begitu sholat selesai, salam, tiduran. Semua rencana tadi terlupakan. Kenapa kok orang seperti itu Pak? Diingatkan sama setan. Ada setan yang secara khusus bertugas menggoda orang yang sholat. Setan khinzib. Nah, si khinzib ini mengganggu orang, uzkur kadza, uzkur kadza, uzkur kadza. Lima li syai'in alladzi lam yadhkur. Sesuatu yang seharusnya tidak dia ingat, diingatkan sama setan. Ingat ini, ingat ini. Kamu kan setelah ini akan ini kan? Kamu setelah ini akan ini kan? Sehingga kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak kita pikirkan muncul dalam lintasan ketika sholat. Rasulullah SAW ajarkan, kalau seperti itu terlalu dominan, yang dilakukan apa? Meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Tapi meludah dominan angin bercampur titik air ludah, sehingga tidak mengganggu jamaah di sebelah kirinya. Prakteknya kayak gimana sih Pak? Masa praktek di sini kan tidak sopan ya. Dengan definisi insya Allah Anda sudah paham. Dan Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke arah kiri seperti tadi sebanyak 3 kali. Insya Allah Allah akan hilangkan gangguan tadi. Nah silakan dicoba, karena ini mujarab bagi sahabat atas petunjuk dari Nabi SAW. Mudah-mudahan juga mujarab bagi Anda. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.